Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita sekalian dapat bertemu lagi di dalam anugerah Tuhan. Kita menikmati segala kebaikan, kemurahan Tuhan, dan oleh anugerahnya Tuhan memperkenankan kita ada sebagaimana kita ada. Pagi ini sebelum kita melangkahkan kaki kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu jaminan yang pasti. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu jaminan yang pasti. Kita sama-sama perhatikan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia 31 ayat 36. Yeremia 31 ayat 36. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Sekali lagi saya bacakan. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat 36 ini merupakan sebuah jaminan kepastian yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia bagi umat Israel, bagi orang-orang Yehuda. Sebuah jaminan yang pasti yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Nah, kita perlu mengerti, kita perlu memahami bahwa ketika jaminan ini Tuhan sampaikan kepada Yeremia, keadaan umat Israel atau orang-orang Yehuda khususnya ada di dalam masa pembuangan di Babel. Firman Tuhan jelas kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan firman Tuhan berkata bahwa setelah 70 tahun baru Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Artinya apa? Artinya bahwa ketika firman Tuhan ini datang kepada orang-orang Yehuda melalui Nabi Yeremia disampaikan kepada mereka, mereka sedang ada di dalam pembuangan di Babilonia. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama hal yang pertama, yaitu Tuhan selalu memberikan jaminan yang pasti bagi umatnya. Itu hal yang pertama. Sekali lagi, hal yang pertama, Tuhan selalu memberikan jaminan yang pasti bagi umatnya. Di dalam pembacaan ayat yang ke-35, ayat yang ke-35 di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharut biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Tuhan memberikan sebuah analogi tentang apa? Tentang jaminan, kepastian yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Tuhan memberikan sebuah analogi dalam firman Tuhan ini seperti matahari yang menerangi siang, seperti bulan dan bintang yang menerangi malam, mengharu birukan laut. Demikianlah janji Tuhan, di mana Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan memberikan kepastian janjinya bagi pemulihan umat Israel, bagi pemulihan orang-orang Yehuda. Firman Tuhan dengan jelas, ya, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti, ya, menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ini sebuah jaminan, kepastian yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Sekalipun saat itu mereka sedang ada di dalam pembuangan, tetapi sebuah jaminan kepastian yang Tuhan janjikan bagi umatnya, bahwa mereka akan tetap menjadi sebuah bangsa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa tidak saja jaminan kepastian dari setiap janji Tuhan buat umat pilihan Tuhan, orang-orang Israel, kaum keturunan Israel, orang-orang Yehuda, tetapi juga buat saudara dan saya. Kita sebagai orang-orang percaya, di dalam kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, kesukaran, kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, menghadapi berbagai, ya, permasalahan hidup di dalam kehidupan ini. Seolah-olah kita seperti orang Israel yang sedang ada di dalam pembuangan. Kita sedang ada dalam satu keadaan terbelenggu, tidak bebas. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, saya mau berkata kepada kita sekalian bahwa Tuhan memberikan sebuah jaminan, kepastian, kelepasan kepada kita sekalian. Sebagaimana Tuhan berjanji dalam sebuah jaminan kepastian untuk melepaskan umatnya dari pembuangan, akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, yang Tuhan berikan kepada mereka. Demikian Tuhan juga memberikan sebuah jaminan kepastian bagi setiap kita di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan hidup ini. Kita percaya ada kelepasan, kita percaya ada kemenangan, kita percaya ada jalan keluar yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan jelas di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan, atas setiap masalah, atas setiap pergumulan, atas setiap beban-beban hidup yang kita alami di dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab Dia setia, firman Tuhan berkata. Dan Dia tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan. Dia tidak akan memberikan masalah. Dia tidak akan memberikan kita sebuah beban yang melebihi kekuatan saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini, yakinkan di dalam setiap kehidupan kita. Imani di dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana janji kelepasan buat umatnya. Tuhan memberikan sebuah jaminan kepastian. Demikian juga Tuhan memberikan jaminan kepastian buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua yang kita bisa lihat pagi hari ini lewat peristiwa kaum keturunan Israel ada di dalam pembuangan di Babel, dan bagaimana Tuhan akan membawa mereka kembali
ke tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Hal yang kedua, bahwa apapun kondisi yang umat Israel sedang alami tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan buat mereka. Sekali lagi, apapun kondisi yang sedang terjadi dan dialami oleh orang-orang Yehuda, kaum keturunan Israel, tidak akan dapat menghalangi rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Dengan jelas di dalam ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37, beginilah firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi keadaan, kondisi, situasi tidak dapat menghalangi rencana dan kehendak Tuhan digenapi di dalam kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini apapun kondisi kita, apapun situasi yang sedang terjadi, apapun keadaan yang sedang kita alami hari ini, itu tidak dapat menghalangi, tidak dapat membatasi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, kondisi mungkin seolah-olah tidak ada harapan untuk kita menikmati dan mengalami janji Tuhan. Tapi percayalah, keadaan, situasi, kondisi apapun tidak sanggup dan tidak akan dapat membatasi rencana dan kehendak Tuhan, janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya percayalah, yakinilah di dalam setiap kehidupan kita bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Segala yang Tuhan firmankan akan Tuhan genapi. Yang terpenting bagi setiap kita hari ini, yaitu tetap percaya, tetap ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap berjalan di dalam kehendaknya, tetap ikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Maka kita akan menikmati, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar bersama-sama. Biar firman ini boleh menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kami. Bahkan berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami, ketekunan dan kesetiaan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, baik dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, orang-orang dewasa, jemaat-jemaat lanjut usia. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.